Bang, apa benar freon AC itu nggak harus ditambah-tambah kecuali ada kebocoran freon? Oke, jadi gini gue jelasin ya cara kerja freon atau refrigeran ini di AC agar teman-teman ada gambaran ya, gambaran cara kerja AC. Jadi gini, di AC itu ada 4 komponen utama ya. Ingat nih, 4 komponen utama di AC. Yang pertama itu kompresor. Nih, yang hitam di outdoor itu, yang di mesin luar itu namanya kompresor. Inilah jantungnya AC ya. Ini komponen utamanya. Lalu komponen yang kedua itu kondenser. Kondenser itu yang kisi-kisi di outdoornya itu. Nah, kisi-kisi ini. Ini pipa-pipa semua ya. Nih, pipa itu dilewatin pipa-pipa semua. Lalu yang ketiga setelah kompresor, kondenser, lalu yang ketiga itu kapiler. Nah, kapiler itu ini pipa juga ya, pipa yang kecil, segede lidi, pipa kecil ini. Lalu komponen yang utama yang keempat, nah komponen yang keempat itu evaporator ya, yang di indoor itu, kisi-kisi yang di indoor. Ini sama pipa-pipa semua ini ya, nih, pipa-pipa semua. Ini evaporator, ini apa namanya, komponen yang keempat, komponen utama di AC yang keempat. Nah, tanpa komponen utama 4 ini, tanpa 4 komponen utama kompresor, kondenser, kapiler, evaporator tadi, maka nggak bisa kerja sebuah AC ya. Jadi freon atau refrigeran itu berupa gas, gambarannya seperti itu ya, gas. Teman-teman tahu gas LPG kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau gas LPG itu kalau kita pakai, pemakaian di kompor itu semakin sering kita pakai itu habis ya, perlu di refill. Tapi di AC ini nggak seperti itu guys. Selama tidak ada kebocoran freon atau refrigeran, maka freon itu nggak perlu diisi-isi, karena freon itu hanya berputar di dalam 4 sistem utama AC tadi. Dia berputar di dalam sistem tertutup ya. Jadi cara kerja seperti ini. Freon atau refrigeran tadi dipompa ya, dipompa lewat kompresor ini. Nah, lewat pipa ini, pipa yang di atas kompresor ini pipa tekan atau pressure ya. Dia dipompa, cus, ditiup lewat sini, lewat ke sini, langsung masuk ke sini, terus ke kondenser guys. Nih kondenser ya. Ini sambungan pipa tadi yang di atas kompresor tadi. Nih sini masuk ke kondenser ini ya. Kondenser itu yang kisi-kisi evap ini. Nah, masuk ke sini, terus ke sini, melewati, terus muter ke situ, muter ke sini, terus sampai ke bawah sini ya. Nah, freon atau refrigeran yang berada di kondenser ini bertekanan tinggi ya, bertekanan tinggi. Lalu setelah itu ujungnya di sini guys, di ujungnya di bawah kondenser ini berakhir di kapiler ya, kapiler. Nah, ini pipa yang kecil ini. Jadi freon itu nanti lewat kapiler ini juga. Nah, pada saat di kapiler ini tekanan tinggi tadi diturunkan ya, diturunkan. Jadi fungsi kapiler ini untuk menurunkan tekanan refrigeran atau freon yang tinggi tadi. Jadi kalau di mobil itu injektor, sama kayak injektor atau spuyer ya. Jadi ini pengkabutan. Nanti freon itu dikabutkan ya lewat kapiler ini. Bayangin bidang yang kecil ya, segede lidi ini berlubang lalu dilewati gas freon itu, dia nyembur kayak pengkabutan, dikabutin kayak gitu, dikabutkan lalu masuk ke pipa yang ini, pipa yang kecil ini guys. Nah ya, dari kapiler itu ke pipa yang kecil ini. Nah, dia sudah diturunkan tekanannya, sudah berubah kabut tadi jadi dingin freon itu ya. Cus ke sini, terus masuk ke pipa itu, lari ke evap ke indoor ya. Nah, freon yang dingin tadi lewat sini guys, masuk ke evap ini, terus masuk ke pipa-pipa, pipa sini, pipa sini, pipa sini, pipa sini. Nah, freon yang dingin itu melewati kisi-kisi yang ini jadi dingin, kisi-kisi ini ya. Kisi-kisi ini semuanya jadi dingin, lalu berair, kondensasi. Nah, air itu kondensasi, air kondensasi. Kenapa ada kondensasi? Karena perbedaan temperatur ruangan ya. Dari temperatur ruangan sama dalamnya pipa ini berbeda, maka keluarlah kondensasi. Jadi gambaran simpel kondensasi itu kayak kopi ini kita masukin es batu ya, maka di pinggir-pinggiran gelas ini keluar embun-embun air ya. Itulah kondensasi. Atau teman-teman beli aqua botol air mineral kayak gini yang dingin, di luarnya itu ada kondensasi. Seperti itulah gambaran simpelnya ya.
Nah, lanjut setelah EVAP ini dingin, terus ditiup oleh fan atau oleh kipas ya. Di dalam ini ada kipas. Ditiup oleh kipas, maka keluarlah udara dingin. Jadi simpelnya AC itu cara kerjanya, ada sebuah kipas angin, teman-teman taruhin es batu di depannya. Maka keluarlah di depannya itu udara dingin ya. Seperti itu gambaran simpelnya ya. Oke, lanjut. Jadi gas refrigeran atau freon tadi setelah melewati ini ujungnya ke sini balik lagi disedot ya, disedot melalui pipa gede. Nah, pipa ini kan ada dua, pipa kecil, pipa gede. Yang kecil tadi nekan ke arah indoor, yang ini yang gede menghisap ya, menghisap freon yang dari indoor tadi, dihisap dibalikin lagi ke kompresor guys. Nih ya, balik lagi ke sini, masuk ke sini, balik masuk ke kompresor lagi, lalu dari kompresor dipompa lagi ke kondenser, kondenser dari kondenser balik lagi ke kapiler, kapiler terus lagi ke evap, terus berbalik-balik terus kayak gitu ya, bolak-balik seperti itu aja refrigeran atau freon tadi. Jadi selama tidak ada kebocoran maka freon itu tidak akan pernah habis, beda dengan gas LPG yang di kompor tadi. Selama tidak ada kebocoran maka freon atau refrigeran itu tidak akan pernah habis, hanya berputar di dalam sistem tertutup. Nah, kebocoran di mana ya? Kebocoran di mana aja, bisa yang di sini, bahkan di badan kompresor juga bisa. Pokoknya di seluruh yang dilewati freon atau refrigeran itu bisa aja bocor ya. Bisa aja ada kebocoran. Penyebab bocornya bagaimana? Penyebab bocor banyak, bisa karena kualitasnya, bisa karena ada pemasangan yang salah di sininya, kualitas pipa yang tipis kayak gitu, guys. Ya. Makanya pada saat pemasangan AC itu pastikan pakai pipa tebal ya. Jadi kalau ada teknisi yang setiap cuci isi freon, setiap cuci isi freon, dapat dipastikan itu oknum teknisi penipu. Karena AC itu pada dasarnya cuma perlu dicuci rutin aja ya. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali cuci rutin. Kalau dia setiap cuci selalu berbarengan isi freon itu dapat dipastikan teknisi penipu ya guys, oknum penipu. Itu saya pakai AC TCL ya. TCL sampai gua pensiunkan 12 tahun itu nggak pernah isi freon guys. Sampai gua pensiunkan karena warnanya kuning. Tapi selama pemakaian nggak pernah isi freon guys. 12 tahun sekalipun nggak pernah isi freon. Lalu teman-teman juga bisa belajar dari kulkas ya. Kulkas, AC window, rewa itu tidak ada port pengisian freon, tidak ada pentil pengisian freon. Dan perlu teman-teman ketahui, semua mesin pendingin yang pakai freon atau refrigeran itu sama semua ya, sama semua. Jadi selama tidak ada kebocoran maka freon atau refrigeran itu nggak perlu diisi-isi ya. Nah, kenapa di AC rumah itu dikit-dikit freon, dikit-dikit freon? Karena dia ada port pengisian freon, ada pentil pengisian freon. Jadi ada kesempatan oknum teknisi untuk cek freon, membuang freon, mengurangi freon, pura-pura freon kosong, pura-pura isi freon. Itulah sebabnya AC rumah cepat rusak ya, karena ada campur tangan oknum teknisi di pemasangan AC ini. Dan kulkas kenapa bisa awet? Karena pada saat kita beli nggak ada sama sekali campur tangan teknisi ya, beli bawa pulang ada campur tangan teknisi. Kalau di AC rumah ini justru karena ada campur tangan teknisi dimulai saat pemasangan. Kalau pas dapat teknisi yang bisa pasang sesuai prosedur yang benar, jujur, amanah, awet AC-nya. Tapi kalau pas dapat teknisi yang nggak jujur, pasang asal-asalan, nggak punya modal alat kerja yang cukup, nggak dipakum pakai alat vakum khusus AC, cuma digejos-gejos pakai freon aja, maka dapat dipastikan AC teman-teman nggak akan awet ya. Itulah di AC rumah itu cuannya gurih guys, cuannya gurih untuk cari cuan di AC rumahan ya.